Jambore GTK Hebat tahun 2024. Jaran goyang berseri berdampak positif pada murid SDN Negeri 2 Pujo Asri, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Jaran goyang berseri merupakan akronim dari menuju pembelajaran yang menyenangkan, berdiferensiasi, kreatif, dan inovatif. Pendidikan merupakan suatu hal yang bersifat dinamis. Artinya, pendidikan perlu menyesuaikan dengan zaman, keadaan, serta sistem pendidikan yang digunakan. Dalam lingkungan sekolah, tentu banyak sekali beragam seperti budaya, agama, serta lingkungan dan latar belakang yang berbeda-beda. Di sini, pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan proses belajar di mana kelas untuk memenuhi belajar individu di setiap siswa. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses belajar di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu di setiap siswa. Namun, dengan pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti bahwa guru harus belajar dengan 10 cara untuk mengajar 10 siswa yang sama. Namun, guru hanya perlu mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang, atau dengan cara mengelompokkan sesuai dengan profil belajar siswa. Dalam hal ini, hasil belajar meliputi prestasi belajar yang menggambarkan kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia mengalami proses pengalihan ilmu dan pengalaman belajarnya. Dengan adanya hasil belajar, guru dapat mengetahui sejauh mana siswa dapat mengetahui, menangkap, memahami, dan menguasai materi yang telah diajarkan. Selain itu, dapat menjadi acuan bagi guru untuk mengetahui apakah strategi yang akan digunakan sudah tepat. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu pendekatan pembelajaran di mana guru menyesuaikan metode, materi, dan cara mengevaluasi siswa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu siswa. Tujuan dari pembelajaran yang berdiferensiasi adalah untuk membantu masing-masing siswa untuk belajar dengan efektif dan mencapai potensinya secara maksimal. Pembelajaran ini dapat dilakukan berbagai cara seperti menggunakan metode pembelajaran yang berbeda untuk siswa yang memiliki kemampuan berbeda, menggunakan teknologi pembelajaran, atau memberikan siswa pilihan dalam mempelajari materinya. Pembelajaran yang berdiferensiasi membutuhkan guru untuk memahami kemampuan dan keunikan masing-masing siswa yang beragam, serta memiliki keterampilan untuk mengelola kelas yang beragam. Guru juga harus mampu mengembangkan dan menyesuaikan bahan ajar dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Adapun beberapa tujuan pembelajaran berdiferensiasi seperti membantu setiap siswa dengan sangat efektif mencapai potensi siswa yang maksimal, meningkatkan keberagaman inklusi di kelas, kemudian menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Ini adalah contoh metode pembelajaran berdiferensiasi menggunakan metode pembelajaran yang berbeda untuk setiap siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda. Kemudian, kita dapat menggunakan teknologi pembelajaran seperti guru dapat menggunakan video, game, atau aplikasi pembelajaran yang membantu siswa memahami materi dengan baik. Kemudian, menggunakan bahan ajar yang sesuai dengan kemampuan siswa. Selanjutnya, memberikan kebebasan kepada siswa dalam mempelajari materi. Guru dapat memberikan beberapa proyek, pilihan, atau aktivitas untuk mempelajari materi, sehingga siswa dapat memilih cara belajar yang paling sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Ada banyak sekali manfaat penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, meningkatkan hasil belajar siswa, di mana pembelajaran berdiferensiasi membantu siswa belajar dengan baik dan lebih efektif sehingga mereka dapat mencapai hasil belajar yang lebih tinggi.
Kedua, meningkatkan kepercayaan diri siswa dengan menyediakan pilihan dan fleksibilitas dalam proses belajar. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu siswa mengembangkan kepercayaan diri mereka. Kemudian, yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana guru mampu mengelola kelas yang lebih inklusif, di mana setiap siswa merasa diakui dan dihargai sesuai dengan kemampuannya dan keunikan mereka. Pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menyediakan pilihan fleksibilitas dalam proses belajar dan juga membantu mereka merasa lebih terlibat dan terdorong untuk belajar. Pembelajaran diferensiasi juga dapat meningkatkan kemampuan guru, di mana guru akan terdorong untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuannya dalam mengelola kelas yang beragam dan menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Adapun tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi yang dilalui agar kebutuhan siswa dapat terakomodir dengan baik, maka guru harus melakukan identifikasi secara lebih komprehensif. Berikut langkah-langkah merancang pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan belajar siswa. Terdapat 3 aspek, yaitu kesiapan belajar siswa, minat, dan profil belajar siswa. Dalam kesiapan belajar siswa akan mudah memahami suatu materi yang disampaikan jika ia sudah siap dalam minat belajar siswa, sehingga sebagai suatu keadaan yang akan mengarah seseorang pada suatu ketertarikan. Kemudian, profil pelajar siswa adalah cara untuk mengetahui atau proses terbaik belajar siswa akan mengandung mereka menyerap materi dengan lebih baik. Selanjutnya yang dilakukan oleh guru adalah membuat rancangan atau strategi pembelajaran berdiferensiasi. Setelah guru memperoleh informasi terkait kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa, kemudian guru membuat rancangan atau strategi pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa, di mana guru dapat menyusun RPP atau modul ajar berdiferensiasi yang disebut berdasarkan hasil identifikasi atau pemetaan siswa. Bukan pemetaan siswa, selanjutnya rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun tujuan yang dilakukannya adalah dilaksanakannya pembelajaran berdiferensiasi ini untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik atau keunikan siswa, yaitu meliputi kesiapan, minat, gaya belajar, sehingga siswa berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Merupakan sebuah evolusi. Murid dan guru bersama-sama menjadi pembelajar. Guru mungkin tahu lebih banyak tentang materi pembelajaran, namun kita harus terus belajar tentang bagaimana murid mereka belajar, berkolaborasi, dan berkelanjutan dengan murid diperlukan untuk memperbaiki peluang belajar agar lebih efektif. Pembelajaran berdiferensiasi tidak lupa untuk melakukan refleksi, di mana refleksi ini sangat bermanfaat sekali untuk guru, di mana guru dapat memperbaiki dari pengalaman mengajarnya untuk keberhasilan untuk ke depan. Dua Pucuk Asri. Kalau melihat aksi nyata dari Miss Lina tadi, kami sangat bangga sekali karena ternyata banyak pelajaran yang berinovasi, yang berkreasi, sehingga kalau saya lihat anak-anak cukup gembira dalam belajar di kelas maupun di luar kelas. Untuk kedepannya, untuk Miss Lina itu supaya lebih bersemangat lagi untuk meningkatkan kreasi inovasi dalam belajarnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.